Pada tanggal 28 Agustus, kita akan menghadapi gerhana kedua di bulan Agustus, yaitu gerhana bulan parsial atau gerhana bulan sebagian di zodiak Pisces. Gerhana bulan ini bisa dikatakan cukup bagus ya, cukup positif. Walaupun begitu, tetap ada kejutan. Kenapa? Karena gerhana bulan ini terjadi di Pisces, sementara matahari di saat gerhana bulan yang beroposisi dengan bulan ada di Virgo bersatu dengan Merkurius. Jadi ada oposisi dengan matahari dan oposisi dengan Merkurius di Virgo. Bukan hanya itu, gerhana bulan di Pisces ini juga akan berhubungan negatif atau bergesekan dengan Uranus yang ada di Gemini. Jadi gerhana bulan di Pisces ini adalah sebuah ending, kulminasi atau hasil yang terlihat dalam hal energi Pisces yang ada di chart kita. Walaupun begitu, ending tersebut akan disertai oleh sebuah kejutan Uranus dan sebuah kejadian yang menuntut kita untuk berkomunikasi, Merkurius. Jadi akan ada kejutan dalam hal komunikasi atau akan ada kejutan dalam hal berita atau sebuah informasi yang akan terjadi di saat atau setelah atau mungkin sebelum gerhana bulan di Pisces ini terjadi. Jadi ini adalah ramalan dan informasi singkat saya secara general. Efek dari gerhana bulan parsial di Pisces bagi seluruh 12 zodiak. Untuk rising sun pertama, kita akan ke Aries rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Aries atau bulan di Aries. Bagi Aries rising, gerhana bulan parsial di zodiak Pisces ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-12. Ini adalah rumah divisi terakhir di astrologi. Artinya ini adalah ending dari ending. Kenapa? Karena gerhana bulan itu basically intinya adalah sebuah bulan purnama tapi yang energi intens. Purnama itu adalah ending, suatu selesai, kulminasi. Ya, sementara Pisces bagi Aries rising itu rumah ke-12, rumah ending, rumah penghabisan, di mana semua urusan duniawi selesai. Jadi bagi Aries rising, gerhana bulan purnama ini akan menunjukkan sesuatu yang memang sudah saatnya berakhir. Tidak perlu dipaksa lagi. Karena gerhana bulan itu adalah sesuatu energi yang datang dari dalam, dari emosi, dari hati. Ending itu akan datang dari hati dulu. Ya kan? Penyelesaian itu akan datang dari hati dulu. Baru terpancarkan keluar. Walaupun begitu, karena bulan purnama atau gerhana bulan ini beroposisi dengan Merkurius dan memiliki hubungan yang kurang harmonis atau bergesekan dengan Uranus, akan ada elemen kejutan atau akan ada elemen di mana kita harus mengkomunikasikan ending tersebut. Bukan hanya ke diri kita sendiri, tapi juga ke orang lain. Yang jelas rumah ke-12 ini atau rumah Pisces bagi Aries rising ini juga sangat berkaitan erat dengan kesehatan mental. Jadi mungkin saja ending itu berkaitan dengan kesehatan mental kita. Di mana kita selama ini mungkin struggling atau berusaha untuk memperbaiki kesehatan mental kita, hasilnya akan terlihat sehingga akhir dari penderitaan kita mungkin bisa terlihat dari gerhana bulan ini. Yang jelas rumah ke-12 akan teraktivasi oleh gerhana bulan parsial di Pisces bagi Aries rising. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Taurus rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Taurus atau bulan di Taurus. Bagi Taurus rising, gerhana bulan di Pisces ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-11. Ini berkaitan dengan pertemanan, networking, sosial media, lingkungan sosial kita. Ya, rumah ke-11 itu tempat di mana kita bermimpi, tapi bermimpi yang jangka panjang. Dan juga rumah ke-11 berkaitan dengan apa yang kita dapatkan dari karir kita, secara keuangan, secara networking. Nah, karena akan terjadi gerhana bulan di sini bagi Taurus rising, artinya akan ada ending di situ, akan ada kulminasi atau hasil yang terlihat. Mungkin kita akan kehilangan teman-teman, atau kita akan mendapatkan teman-teman baru, ya kan? Atau mungkin kita akan keluar dari sebuah komunitas, karena rumah ke-11 juga berkaitan dengan komunitas, lingkungan sosial, tapi kita juga akan mendapat komunitas baru. Begitu. Yang jelas namanya gerhana bulan itu adalah sesuatu yang besar, yang major, tapi dimulai dari dalam dulu. Jadi ini akan mengaktifasi rumah ke-11, rumah lingkungan sosial kita. Jadi akan ada ending di situ, tapi ending ini bukan hal jelek.
Ending ini adalah sesuatu yang harus berakhir agar hal yang baru dapat muncul. Dan kita juga harus ingat karena gerhana bulan ini beroposisi dengan Merkurius dan berhubungan kurang harmonis atau bergesekan dengan Uranus, ending itu mungkin mengejutkan, atau mungkin kita harus mengkomunikasikan kepada orang lain atau diri kita sendiri akan ending yang terjadi dalam hal rumah ke-11. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Gemini rising yang paling tepat, disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Gemini atau bulan di Gemini. Bagi Gemini rising, bulan purnama dalam bentuk gerhana bulan di Pisces ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-10. Ini adalah titik tertinggi dari chart. Artinya akan ada ending, kulminasi atau hasil dalam hal karir, dalam hal status kita, dalam hal-hal yang dilihat orang lain dari kita. Karena gerhana bulan ini beroposisi dengan Merkurius dan bergesekan dengan Uranus yang ada di Gemini, artinya akan ada kejutan mungkin datang dari diri Anda sendiri, Gemini, dan juga ada mungkin hal yang harus dikomunikasikan dalam hal keluarga. Karena beroposisi dengan Merkurius di Virgo, Virgo itu bagi Gemini rising adalah rumah keempat, keluarga. Jadi keluarga atau diri Anda sendiri mungkin akan memberikan kejutan atau akan bereaksi mengejutkan dengan ending ini yang terjadi di rumah ke-10, kulminasi yang terjadi di rumah ke-10 dalam hal karir. Yang jelas, rumah ke-10 Anda, karir Anda, status Anda akan teraktivasi oleh gerhana bulan di Pisces bagi Gemini rising. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Cancer rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Cancer atau bulan di Cancer. Bagi Cancer rising, gerhana bulan parsial di Pisces ini akan terjadi di rumah atau di divisi ke-9. Ini memiliki energi yang harmonis ya dengan Cancer. Jadi ada sedikit. Karena kenapa? Cancer itu air, Pisces itu air, elemen air. Harmonis di sini. Rumah ke-9 itu adalah traveling, hukum, universitas, publikasi, jurnalisme, maksudnya filsafat hidup, bagaimana kita memaknai kehidupan kita. Ya kan, ini juga berkaitan dengan orang asing, hal-hal asing. Yang jelas rumah ke-9 itu adalah rumah di mana kita mengekspansi pikiran kita, sehingga kita tidak stuck di dunia ini. Pikirannya begitu-begitu aja. Enggak, rumah ke-9 itu di mana kita membuka pikiran kita menuju cakrawala baru. Makanya rumah ke-9 juga dikatakan rumah keberuntungan atau rumah optimisme. Karena dengan kita membuka pikiran kita tidak jadi sempit. Jadi lebih optimis. Lebih bisa melihat dunia luar. Itu rumah ke-9. Gerhana bulan di sini akan memberikan hasil kulminasi atau ending dalam hal tema rumah ke-9. Contohnya, Anda selama ini berusaha untuk keluar negeri, jalan-jalan, atau apply visa. Hasilnya akan terlihat di gerhana bulan ini. Karena gerhana bulan itu energinya luar biasa kuat. Ya, jadi hasilnya mungkin gimana ya, sedikit mengejutkan bagi Anda. Apalagi gerhana bulan ini akan memiliki hubungan kurang harmonis atau bergesekan dengan Uranus dan beroposisi dengan Merkurius. Jadi ada sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi, ada sesuatu yang berkaitan dengan dokumen, ya kan? Ada sesuatu juga yang berkaitan dengan informasi yang akan mengejutkan kita lewat gerhana bulan ini. Dan karena terjadi di rumah ke-9, mungkin ada hubungan dengan dokumen visa, hubungan dengan informasi perjalanan, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, secara general, rumah ke-9 Pisces itu memiliki hubungan harmonis dengan Cancer. Jadi tidak perlu ada yang ditakuti. Yang jelas tetaplah optimis dan yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Jadi bagi Cancer rising, rumah ke-9 akan teraktivasi oleh gerhana ini. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Leo rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Leo atau bulan di Leo. Bagi Leo rising, gerhana bulan parsial di Pisces ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-8. Ini berkaitan dengan investasi, uang orang lain, asuransi, ini berkaitan dengan psikologi, berkaitan dengan krisis, transformasi, seks, keintiman, ya kan, ini berkaitan dengan rahasia. Yang jelas rumah ke-8 itu rumah yang memang tidak sering dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari karena rumah itu berkaitan dengan hal-hal yang tabu atau hal-hal yang tidak ingin terlalu banyak kita bicarakan, karena kematian juga termasuk di sini di rumah ke-8 ini, baik kematian secara fisik maupun kematian secara psikologis. Nah, yang jelas rumah ke-8 ini adalah rumah di mana kita berubah dari ular jadi phoenix. Jadi seperti adegan di Harry Potter ya, ketika burung phoenix itu terbakar, dari abunya keluar telur. Nah itu, rumah ke-8 tuh metafornya seperti itu. Nah, karena akan terjadi gerhana bulan di rumah ke-8
bagi Leo Rising, artinya ini berkaitan dengan kulminasi atau ending yang menuntut Anda untuk bertransformasi, untuk merubah emosi, merubah psikologi. Ini juga berkaitan dengan investasi, uang, berkaitan dengan keintiman, seks. Akan ada kulminasi transformasi sesuatu yang besar terjadi di situ. Ya, jadi harap berhati-hati jika Anda memang seorang yang suka berinvestasi. Yang jelas karena gerhana bulan ini akan memiliki hubungan kurang harmonis dengan Uranus dan akan beroposisi dengan Merkurius, artinya kejutan itu akan datang tiba-tiba atau kejutan itu merupakan sesuatu yang mungkin berdasarkan informasi atau ada informasi yang mengejutkan yang berhubungan dengan gerhana ini dalam hal rumah ke-8. Contohnya dalam hal investasi. Ya, contohnya dalam hal mungkin hubungan intim Anda dengan orang lain. Nah, seperti itu. Yang jelas bagi Leo Rising tidak perlu ditakuti. Yang jelas kita tetap optimis. Saya sarankan bagi Leo Rising selama gerhana bulan ini lay low. Jangan pergi kemana-mana, jika bisa di rumah saja. Yang penting istirahat dan tidur. Karena Pisces itu di mana zodiak di mana gerhana bulan ini terjadi identik dengan tidur, istirahat, atau berdekatan dengan hal-hal yang berelemen air gitu. Ya, bukan berarti Anda harus jauh-jauh ke tempat yang ada airnya, tidak, tapi banyak minum, ya kan? Atau mungkin jika Anda punya akuarium, memperbaiki atau membersihkan akuarium Anda, contohnya seperti itu. Yang jelas ada hubungan dengan air dan istirahat. Dan juga berserah diri, karena Pisces itu juga berserah diri. Jadi bagi Leo Rising, gerhana bulan parsial di Pisces ini akan mengaktifkan rumah atau divisi ke-8. Untuk rising berikutnya, kita akan ke Virgo Rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Virgo atau bulan di Virgo. Bagi Virgo Rising, gerhana bulan parsial di Pisces ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-7. Ini beroposisi langsung dengan Anda. Artinya, gerhana ini akan mengaktifkan rumah atau divisi yang berkaitan dengan orang lain. Relationship, pernikahan, partner bisnis, kontrak. Yang jelas hubungan satu persatu Anda dengan orang lain. Karena ini sifatnya gerhana, akan ada sesuatu yang besar terjadi. Karena ini gerhana bulan, artinya kulminasi, ending, sesuatu sudah selesai dalam hal relationship. Bukan berarti Anda akan bercerai, tapi bukan berarti Anda bercerai atau terjadi perpisahan dengan pasangan Anda, tidak. Walaupun itu bisa terjadi. Yang jelas akan ada ending, kulminasi atau kesadaran, karena ini gerhana bulan datang dari emosi Anda dari dalam, kesadaran bahwa ini seharusnya sudah berakhir. Ini saatnya berakhir. Dalam hal relationship rumah ke-7. Karena gerhana ini memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan Uranus dan beroposisi dengan Merkurius, akan ada informasi yang mengejutkan atau akan ada kejutan yang datang dari gerhana ini. Dan yang jelas, karena gerhana ini terjadi di rumah ke-7, ini berkaitan dengan orang lain yang penting dalam hidup Anda. Contohnya suami atau istri, contohnya partner bisnis, yang jelas orang yang Anda anggap sebagai lingkungan dalam dari diri Anda, oposisi dengan orang lain. Tapi yang jelas rumah ke-7 juga berkaitan dengan misalnya Anda pedagang, pelanggan Anda. Jika Anda bekerja di dunia kreatif, ini adalah penggemar Anda. Jadi orang lain itu akan membawa sebuah energi ending dan juga sebuah energi kejutan lewat gerhana bulan di Pisces ini bagi Virgo Rising. Untuk rising berikutnya, kita akan ke Libra rising yang paling tepat, disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Libra atau bulan di Libra. Bagi Libra rising, gerhana bulan di Pisces ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-6. Ini berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan binatang peliharaan, berkaitan dengan bagaimana kita memanage kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya benar-benar berharap karena gerhana ini adalah ending, kulminasi atau hasil, ya gerhana bulan, fokus pada kesehatan kita. Sebisa mungkin kita fokus pada kesehatan, jaga kesehatan, ya kan? Jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh atau hal-hal yang akan membahayakan kesehatan. Dan juga ini berkaitan dengan pekerjaan, sebaiknya kita lay low dalam hal pekerjaan. Jangan tiba-tiba resign atau tiba-tiba kita melakukan hal-hal bodoh ya dalam hal pekerjaan atau karir kita. Yang jelas selama bulan purnama ini, beberapa hari di saat dan beberapa hari setelahnya kita lay low. Fokus pada kesehatan, fokus pada istirahat, fokus pada berserah diri, dan pekerjaan kita lakukan seperti biasa. Walaupun begitu, karena energi gerhana ini akan memiliki hubungan kurang harmonis atau bergeseran dengan Uranus dan beroposisi dengan Merkurius, akan ada informasi mengejutkan di situ. Bukan berarti jelek, tidak.
Tapi yang jelas, sebaiknya kita berserah diri, percaya, yakin, dan juga fokus pada kesehatan dan pekerjaan kita. Karena gerhana ini akan membawa energi ending yang besar, yang kuat bagi Libra Rising. Untuk rising saya berikutnya, kita akan ke Scorpio rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Scorpio atau bulan di Scorpio. Bagi Scorpio rising, gerhana bulan di Pisces ini akan meng-highlight ending atau kulminasi atau hasil dalam hal rumah kelima. Rumah kelima itu apa? Rumah kelima itu adalah salah satu rumah keberuntungan ya, rumah positif. Artinya rumah kelima itu berkaitan dengan anak, kreativitas, hobi, hal-hal yang membuat kita bahagia, ekspresi kita, ini juga berkaitan dengan cinta, romantisme, gambling, judi ya, ini juga berkaitan dengan entrepreneurship jika kita memang ingin jadi pengusaha. Ya, rumah kelima itu adalah rumah di mana kita menemukan kesenangan kita, membuat kita bahagia tersenyum. Nah, karena ada gerhana bulan di sini, artinya akan ada ending. Tapi ending itu dimulai dari dalam dulu, emosi. Mungkin ending dalam hal perjalanan kita dengan anak kita, atau ending, misalnya gini, kita pengen punya anak, belum dikaruniai anak. Effort kita selama ini hasilnya akan terlihat lewat gerhana ini. Dan karena gerhana ini akan memiliki hubungan kurang harmonis dengan Uranus dan beroposisi dengan Merkurius, mungkin akan ada kejutan. Atau akan ada informasi baru yang akan membuat kejutan atau yang membuat Anda kaget. Nah, bukan berarti ini sesuatu yang harus ditakuti, tidak. Apalagi terjadinya di rumah atau divisi kelima yang berkaitan dengan keberuntungan kita, ekspresi kita. Tapi yang jelas, gerhana ini menuntut kita untuk bersabar, berserah diri, berdoa, apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Yang jelas gerhana ini akan menunjukkan pada kita saatnya sesuatu yang memang sudah tidak lagi dibutuhkan dalam kehidupan kita, harusnya berakhir. Walaupun hal-hal bagus, rumah kelima itu adalah hal-hal bagus. Walaupun hal-hal bagus, tidak semua hal bagus itu harus berada di kehidupan kita selamanya. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Sagittarius rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Sagittarius atau bulan di Sagittarius. Bagi Sagittarius rising, gerhana bulan di Pisces ini akan meng-highlight rumah atau divisi keempat. Ini berkaitan dengan fondasi kita. Karena rumah atau divisi keempat itu adalah fondasi dari chart kita. Fondasi emosi, fondasi diri, fondasi personality. Rumah keempat juga berkaitan dengan keluarga, rumah kita, ya kan, ibu kita, berkaitan dengan tempat di mana itulah kita anggap rumah kita. Properti juga yang kita miliki, silsilah keluarga. Yang jelas, ini adalah fondasi, emosi dan keluarga, serta rumah. Akan ada terjadi ending atau kulminasi atau hasil yang terlihat, tapi dalam energi yang besar. Karena gerhana itu adalah energi besar. Karena gerhana ini akan memiliki hubungan kurang harmonis dengan Uranus dan beroposisi dengan Merkurius, akan ada informasi mengejutkan atau hal yang mengejutkan yang akan datang dari gerhana ini dalam hal rumah keempat kita, dalam hal keluarga, dalam hal ibu, dalam hal properti kita, dalam hal emosi kita juga. Apakah itu jelek? Tidak. Yang jelas memang kadang-kadang kejutan itu datang, ya kan, untuk mengajarkan kita bahwa ini loh yang harus kita lakukan. Kehidupan kita tuh tidak harus seperti ini terus loh. Ada hal-hal yang memang harus kita perbarui, dan kadang-kadang hal tersebut datang melalui kejutan. Yang jelas, bukan saatnya kita untuk takut. Gerhana ini, karena terjadi di zodiak Pisces, artinya berdoa, berserah diri, istirahat, dan dekatkan diri pada keluarga. Begitu, karena rumah keempat yang akan teraktivasi bagi Sagittarius rising. Untuk rising yang berikutnya, kita akan ke Capricorn rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Capricorn atau bulan di Capricorn. Bagi Capricorn rising, gerhana bulan di Pisces ini akan meng-highlight rumah atau divisi ketiga. Ini berkaitan dengan komunikasi, adik-beradik, skill kita, bagaimana kita mengelola informasi, kepintaran kita, mental kita. Ini juga berkaitan dengan gadget, berkaitan dengan traveling, tapi di sekitar kan, dan berkaitan dengan lingkungan sekitar atau tetangga juga, dan saudara-saudara. Jadi hal-hal tersebut akan ada ending atau kulminasi atau hasil yang terlihat oleh gerhana bulan di Pisces ini. Mungkin dalam hal hubungan kita dengan adik-beradik, hubungan kita dengan tetangga, komunikasi kita, kendaraan kita, akan ada sesuatu yang selama ini kita usahakan, hasilnya terlihat oleh gerhana ini. Ingat, karena gerhana ini memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan Uranus dan beroposisi dengan Merkurius, akan ada informasi yang mengejutkan atau akan ada hal-hal yang mengejutkan yang bisa datang dari gerhana ini. Contohnya, berita mengejutkan dari adik Anda, atau mungkin tiba-tiba karena ini berkaitan dengan skills atau komunikasi, akan ada upgrade skills atau akan ada skill baru yang tiba-tiba ingin Anda lakukan.
Atau selama ini Anda berusaha untuk mengupdate atau mengupgrade skill Anda dalam hal pekerjaan, karena ada gerhana ini, ya kan mungkin akan ada sesuatu yang terjadi di situ dalam proses tersebut, yang akhirnya mungkin kita memutuskan kita nggak mau lagi. Ya kan, dan keputusan itu mengejutkan bagi diri kita sendiri. Yang jelas, karena ini juga berkaitan dengan kendaraan pribadi, gadget, berhati-hati. Karena rumah ketiga juga berkaitan dengan perjalanan, tapi perjalanan yang dekat-dekat ya, kayak misalnya dari Jakarta ke Bekasi, pakai kendaraan pribadi, hati-hati dengan kendaraan, jangan ngebut, begitu. Yang jelas rumah ketiga akan teraktivasi oleh gerhana ini bagi Capricorn Rising. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Aquarius rising yang paling tepat, disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Aquarius atau bulan di Aquarius. Bagi Aquarius rising, gerhana bulan parsial di Pisces ini akan meng-highlight rumah atau divisi kedua. Ini berkaitan dengan uang. Jadi harap berhati-hati dalam hal uang. Karena gerhana bulan ini sifatnya ending, kulminasi atau hasil yang akan terlihat, tapi energinya besar sekali. Jadi harap berhati-hati dengan uang. Jangan ceroboh soal uang. Jangan terlalu banyak mengeluarkan uang. Tapi juga jangan pelit ya, begitu. Tapi yang jelas balance. Ya. Jangan mengambil keputusan mengenai uang atau keputusan finansial yang major di saat gerhana ini. Berapa hari sebelum gerhana, di saat gerhana, dan berapa hari sesudah. Saya sarankan sih sebelum, di saat, dan seminggu sebelum, hari gerhana, dan seminggu setelah. Kalau memang harus mengambil keputusan finansial yang besar. Karena gerhana ini akan memiliki hubungan kurang harmonis dengan Uranus, penguasa Anda ya, Uranus itu penguasa Aquarius, dan memiliki hubungan oposisi dengan Merkurius, artinya akan ada kejutan, informasi yang mengejutkan, atau hal-hal yang mengejutkan yang mungkin tidak kita inginkan, atau tidak ingin kita terlibat, atau yang tidak kita sukai, begitu. Jadi karena ini berkaitan dengan uang, sensitif, berhati-hati dengan uang, ya kan, cek energi, cek lagi, dan konservatif dulu. Selama musim gerhana ini konservatif dulu dalam hal uang. Jangan terlalu banyak menghabiskan uang. Karena nanti ketika bulan baru yang akan terjadi 2 minggu setelah gerhana, baru kita mungkin bisa mengambil keputusan baru dalam hal uang. Karena gerhana ini adalah sebuah bulan purnama atau ending yang bulan purnama tapi lebih besar lagi energinya karena gerhana. Dan ini terjadi di rumah uang. Berhati-hati dengan uang. Berhati-hati dengan pemasukan Anda dan berhati-hati juga dengan pengeluaran Anda. Untuk rising sign terakhir, kita akan ke Pisces rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Pisces atau bulan di Pisces. Bagi Pisces rising, gerhana bulan parsial di Pisces ini akan terjadi di rumah atau divisi pertama. Anda adalah bintangnya. Artinya gerhana ini terjadi di diri Anda. Karena ini gerhana bulan, artinya bulan purnama tapi 10 kali lipat lebih kuat energinya, artinya aura Anda, diri Anda, penampilan Anda, energi Anda akan terpancar kuat. Orang akan merasakan sesuatu yang jadi kayak bersinar begitu. Energinya akan keluar tapi dengan kuat. Karena bulan purnama ini meng-highlight. Bulan purnama itu kan sifatnya bulan itu energinya besar. Energinya terang sekali. Karena puncaknya. Karena bulan purnama ini adalah dalam bentuk gerhana bulan, ya kan? Energi Anda mungkin akan sangat kuat sehingga mungkin akan ada energi lain yang ingin menutupinya karena gerhana bulan tuh cahaya bulan kan tertutupi. Jadi di saat gerhana bulan ini bagi Anda Pisces rising, saya harapkan untuk istirahat jika bisa. Istirahat lebih, ya kan, lay low, ya kan, jangan kemana-mana dulu jika bisa, gitu kan. Fokus pada kesehatan kita, bersih-bersih tubuh, bersih-bersih lingkungan, gitu. Karena Pisces rising itu mereka cenderung menyerap energi. Apalagi ini terjadi gerhana, ya kan? Dan Pisces itu adalah zodiak yang memang identik dengan batas antara dunia lain dan dunia 3 dimensi. Jadi di saatnya memang kalau kita memang harus lebih mendekatkan diri pada Tuhan atau lebih spiritual, lakukan. Bersih-bersih diri, ya kan? Istirahat. Yang jelas karena energi gerhana terjadi di tubuh Anda, ya kan, jika Anda kebingungan, jika Anda nervous, jika Anda anxious, jangan. Yakinlah, apapun yang terjadi pasti, ya kan, untuk yang terbaik. Karena gerhana itu sifatnya adalah course correction. Kita seharusnya lurus, tapi selama ini kita berbelok. Nah, gerhana itu akan menunjukkan kita jalan atau menuntut kita untuk kembali lurus. Karena gerhana bulan ini memiliki hubungan kurang harmonis dengan Uranus dan beroposisi dengan Merkurius, akan ada informasi atau sebuah kejutan yang terjadi.
Kejutan itu datang dari siapa? Bagi Pisces rising, Merkurius itu beroposisi dari rumah ketujuh, dari orang lain, dari pasangan Anda. Sementara bagi Pisces rising, Gemini itu Gemini itu ada di rumah keempat. Karena setelah Pisces, rumah keempat itu Gemini. Mungkin akan ada kejutan dari keluarga Anda, dari rumah, dari ibu. Begitu. Yang jelas, apapun yang terjadi, yakinlah. Ya, semua pasti baik-baik saja. Yang jelas gerhana ini akan terjadi di rumah atau di rumah pertama Anda yang berkaitan dengan tubuh Anda, energi aura Anda. Perhatikan tubuh, kesehatan kita, penampilan kita, bersih-bersih diri kita, bersih-bersih tubuh kita, dan bersih-bersih atau rapikan juga lingkungan sekitar. Karena lingkungan sekitar akan merefleksikan siapa diri kita. Lingkungan kita bersih, diri kita juga bersih. Begitu. Yang jelas bagi Pisces rising, rumah pertama, diri Anda, tubuh Anda, yang akan teraktivasi oleh gerhana bulan di Pisces.